Pemirsa, seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keistimewaan berupa mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki manusia biasa. Mukjizat diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuktian bahwa manusia pilihan ini adalah utusan yang maha kuasa. Dan terkadang mukjizat ini disalurkan Allah Subhanahu wa taala melalui benda para nabi. Benda-benda hebat peninggalan Nabi menjadi benda yang banyak dicari manusia. Beberapa berpendapat bahwa benda tersebut akan membawa kehebatan bagi para pemiliknya. Salah satu benda tersebut adalah tabut Nabi Musa. Tabut adalah sebuah benda yang keberadaannya telah menjadi misteri. Bentuknya adalah sebuah peti penyimpanan dengan ukuran panjang 1,5 meter serta lebar dan tingginya 0,7 meter. Banyak yang percaya bahwa tabut ini berisi 10 perintah Tuhan yang ditulis pada lempengan batu. Perintah yang didapat Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Tursina. Terdapat kisah Bani Israel selalu membawa tabut sepanjang mereka mengembara di padang pasir. Mereka percaya tabut memiliki kekuatan misteri terhadap musuh-musuh mereka. Menurut kepercayaan di kalangan Bani Israel, Nabi Sulaiman alaihissalam yang akhirnya memiliki tabut kemudian menyembunyikannya di kuil Sulaiman. Tidak seorang pun diizinkan memasukinya kecuali imam tinggi mereka. Mereka juga hanya diperbolehkan masuk sekali dalam setahun, yaitu dalam momen Yom Kippur, hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Namun pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda diserbu oleh Kekaisaran Babylon di bawah pimpinan Nebukadnezar, dan kuil Sulaiman tempat persembunyian tabut dihancurkan. Tabut akhirnya hilang dan tidak pernah ditemukan. Hingga kini kaum Yahudi berusaha keras untuk mencari tabut yang hilang. Mereka percaya tabut tersebut memiliki kekuatan gaib yang akan memberikan sentuhan sihir yang luar biasa kepada siapapun yang menguasainya. Mereka juga digerakkan oleh faktor teologi di mana mereka meyakini bahwa tabut adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yahudi, dan tabut merupakan sumber kekuatan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Namun dalam versi lain, tabut dikatakan sudah dihancurkan oleh Nabi Musa alaihissalam sesaat setelah turun dari Gunung Sinai. Dihancurkannya tabut karena Nabi Musa alaihissalam kesal dengan kaum Bani Israel yang berjanji beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembali berbuat kufur dengan menyembah patung sapi. Kekesalan Nabi Musa alaihissalam membuatnya membanting dan menghancurkan tabut dan loh batu. Tetapi ini masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan Nabi Musa alaihissalam hanya menghancurkan loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, tidak berserta dengan tabut. Dalam Islam, tabut hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 248. Melalui ayat ini tabut memang ditafsirkan sebagai tempat kitab Allah Subhanahu wa taala. Tabut itu dimiliki oleh Jalut, dan saat tabut tersebut direbut oleh Nabi Daud, ia akan menjadi raja dan kitab tersebut akan menjadi pedoman bagi umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Surat Al-Baqarah ayat 251. Benda Nabi Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat adalah tongkat miliknya. Tongkat ini memiliki berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kali pertama mukjizat ini muncul ketika Musa menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lemparkanlah ia, hai Musa." Lalu dilemparkannya tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Surat Toha ayat 19 dan 20. Perubahan tongkatnya menjadi ular juga terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam menunjukkan Fir'aun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Maka Musa menjatuhkan tongkatnya.
Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Surat Al-A'raf ayat 106 dan 107. Dan mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam yang paling terkenal adalah kemampuannya membelah Laut Merah menjadi 12 bagian. Sehingga terdapat jalan bagi Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya saat melarikan diri dari kejaran bala tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Dari kisah Nabi Musa alaihissalam bisa dipastikan bahwa sebenarnya sebuah benda yang digunakan Nabi adalah benda biasa, benda yang tidak memiliki kekuatan yang luar biasa. Semua benda tersebut dapat melakukannya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang paling jelas adalah ketika Nabi Musa alaihissalam pertama kali mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?" Yang ditanya pun menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Surat Toha ayat 17 dan 18. Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa tongkat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat biasa yang dipergunakannya sehari-hari. Tidak ada yang istimewa pada tongkatnya, tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat tongkat tersebut menjadi istimewa. Begitu juga dengan tabut. Benda tersebut hanya sebuah peti biasa berisi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang istimewa tentangnya, dan peti ini tidak akan memberikan kekuatan kepada siapapun pemiliknya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua benda ini hanya memiliki nilai historis karena menjadi kepemilikan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Musa alaihissalam.